Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran Bu Ito. Dan sekarang mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan belajar kita hari ini. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik kelas 4. Fokus pada pembelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau biasa dikenal dengan IPS. Nah, untuk tema pertama ini, Bu Guru akan membahas tentang keberagaman budaya bangsa. Nah, ada yang tahu nggak keberagaman budaya bangsa itu? Nah, sebelum kita lebih jauh untuk memperdalam materi hari ini, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Yang pertama, apakah kita semua berasal dari daerah asal yang sama? Betul, tidak ya. Kita berbeda-beda daerah asalnya. Ada yang mungkin dari Provinsi Banten, ada yang mungkin dari Provinsi Sulawesi atau yang lainnya. Ya, jadi setiap kita pasti memiliki perbedaan dari daerah asal yang berbeda ya. Yang kedua, apakah daerah asal kita mempunyai ciri khas daerah yang sama? Setiap daerah mempunyai ciri khas yang sama atau tidak? Betul banget. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, berarti tidak sama ya, semuanya mempunyai perbedaan. Ada yang mungkin ciri khas dari Sunda apa? Angklung, misalkan alat musiknya. Ciri khas dari daerah lain, gamelan misalkan dari Jawa, ya begitu ya. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita lanjut. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih arti dari keberagaman itu. Nah, Bu Guru akan menjelaskan bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi keberagaman itu perbedaan. Perbedaannya bukan hanya satu bidang, tapi berbagai bidang, banyak bidangnya. Dari bidang ekonomi, dari mungkin bidang adat istiadatnya, dari mungkin agamanya atau yang lainnya ya. Perbedaan ini terdapat dari berbagai macam. Nah, yang tadi Bu Guru jelaskan dari agama, dari ras, dari ekonomi dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan nih di sini tentang contoh keberagaman. Contohnya di sini tentang keberagaman suku budaya dari Indonesia ya. Di sini suku budaya di Indonesia banyak. Nah, di sini ada berbagai macam keberagaman suku bangsa. Di Indonesia banyak sekali ya, di antaranya akan Bu Guru sebutkan. Yang pertama ada suku Jawa. Nah, di sini gambar yang pertama nih, suku Jawa. Anak-anak mungkin ada yang tahu ya, karena yang berasal dari suku Jawa. Yang kedua ada suku Sunda, Chung yang berasal dari suku Sunda. Nah, ini pasti tahu keberagaman yang ada di suku Sunda. Yang ketiga ada suku Batak. Nah, ini namanya suku Batak. Mungkin dari daerah lain, dari suku lain tidak ada yang tahu suku Batak. Nah, ini Bu Guru perkenalkan, ini yang dinamakan suku Batak. Ada juga suku Minang. Ada suku Baduy, ada suku Sasak, suku Dayak, dan yang lainnya ya. Bisa kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, selain tadi keberagaman suku bangsa, kita juga akan belajar dari keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu karena luas sekali wilayahnya, banyak sekali manusianya, orangnya, jadi agama pun di Indonesia sangat beragam. Ya, ada di sini agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah, setiap agama pasti memiliki namanya tempat beribadah. Nah, tempat beribadahnya itu tentu juga berbeda. Kalau agama Islam ada yang tahu di mana tempat
kita sebagai agama Islam untuk beribadah? Oke, betul. Ada di masjid. Kita biasanya yang beragama Islam beribadah di masjid. Kalau agama Kristen biasanya beribadah di mana? Iya, biasanya agama Kristen itu beribadah di Oke, betul di gereja ya. Ada juga agama-agama yang lainnya ya. Contoh yang lain dari keberagaman ada juga dari makanan khasnya daerah masing-masing. Misalkan makanan khasnya yang ada di halaman 133, anak-anak bisa dibuka. Ada beberapa macam, di sini Bu Guru tayangkan, ada 5 macam makanan khas dari daerah masing-masing. Ada yang dari Jawa Barat. Apa yang dari Jawa Barat? Nah, oke. Ada namanya sega jamblang. Nah, ini dari Jawa Barat. Kalau nasi pecel dari mana? Betul, Jawa Timur, dari Madiun ciri khasnya. Kalau dari mana lagi nih? Dari Jakarta apa? Ya, lontong sayur, betul. Kalau nasi kerawu dari daerah mana? Oke, dari daerah Gresik, dan ada juga nasi gudeg dari Yogyakarta. Oke, semuanya pasti tahu ya. Kalau dari Banten, kira-kira ciri khasnya apa ya? Oke, nanti akan Bu Guru dijadikan tugas. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Karena tadi banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita mau tahu kenapa sih bisa beragam, bisa berbeda-beda. Yang pertama faktornya yaitu satu, letak geografis. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Jadi pulaunya bukan hanya satu di Indonesia, bahkan ribuan. Karena luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi saat ini ya. Menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Jadi karena letaknya, jadi bisa berbeda-beda. Karena kita wilayahnya besar, makanya banyak sekali keberagaman. Yang kedua adalah kondisi iklim dan alam yang berbeda. Ya, jadi setiap daerah pasti mempunyai kondisi iklim yang berbeda ya. Perbedaan musim hujan dan musim kemarau antar daerah pasti berbeda. Dipengaruhi seperti ada yang di daerah pantai, daerah pegunungan mengakibatkan perbedaan itu. Biasanya di daerah pantai seringnya hujan atau panas? Betul, panas ya, kemarau. Biasanya sering kebanyakannya kemarau. Kalau pegunungan biasanya kan daerahnya dingin. Nah, itu biasanya musim hujannya lebih banyak daripada di pantai. Seperti itu. Jadi kondisi iklim dan alam itu yang membedakan kita berbeda-beda atau beragam. Yang kedua, yang ketiga ya, mohon maaf. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing ya. Jadi karena ada kebudayaan asing, makanya kita juga beragam. Adat istiadatnya, mungkin kebiasaannya, sukunya. Jadi ada campuran dari budaya asing, budaya luar. Kenapa budaya asing bisa berpengaruh? Karena biasanya lewat komunitas atau mereka datang ke Indonesia. Nah, yang luar, daerah luar, orang Belanda, orang Jerman, orang Jepang, atau yang lainnya yang datang ke Indonesia itu bisa jadi dia mempengaruhi kebudayaan dari daerah kita. Bisa jadi ya. Dan hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur budaya asing dan budaya Indonesia ya. Jadi karena adanya kebudayaan asing, makanya kita juga ada keberagaman dari budaya-budaya yang lain ya. Yang keempat, ada juga keberagaman dari agama.
Ya, jadi karena luas, karena kita juga kepercayaannya atau keyakinannya berbeda, maka agamanya juga berpengaruh. Jadi di Indonesia itu sampai ada 6 agama. Ya, keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Ya, semua agama meyakini akan keadaannya kekuasaan Tuhan, ya. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama yang lain itu berbeda, ya. Contohnya tadi misalkan tempat ibadahnya pasti kita berbeda-beda, ya. Jadi sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kelima yaitu sejarah. Jadi mungkin dari sejarah daerah tersebut, ya. Sejarah dari daerah-daerah kita itu pasti berbeda. Sejarah merupakan salah satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah bisa memiliki perjalanan sejarahnya sendiri, ya. Jadi berbeda-beda. Misalnya wilayah yang memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam, nah akan memiliki juga ciri khas budaya khusus terkait dengan sejarah tersebut. Ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam misalkan, ya. Yang keenam, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu juga tergantung dari wilayahnya masing-masing, masyarakatnya masing-masing. Kalau di dalam masyarakatnya menerima kebudayaan asing untuk diakulturasikan atau dicampurkan dengan kebudayaan di tempatnya, maka itu akan terjadi pencampuran. Tapi jika masyarakatnya tidak menerima, itu bisa jadi sesuai dengan kebudayaannya sendiri, tidak ada campuran dari yang lain, jadi sesuai dengan masyarakatnya sendiri mau menerima atau tidak, begitu. Makanya di kita ada beragam sekali suku, agama, ciri khasnya, ya, karena itu tadi faktor-faktornya ada 6, ya. Ada faktor. Nah, selanjutnya cara menghargai. Nah, karena kita banyak sekali perbedaan, bagaimana supaya tidak ribut, tidak saling bertengkar, tidak berpecah belah karena kita berbeda. Gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, di sini Bu Guru akan membahasnya, ya. Cara menghargai keberagaman karena kita berbeda hobinya mungkin, berbeda kesukaannya, kita berbeda kulit warnanya, ya. Warna kulitnya kita berbeda, maka harus seperti apa kita bersikap kepada orang lain yang berbeda dengan kita? Nah, di sini yang pertama mungkin di sekolah. Kita bermain bersama dengan teman yang lain agama atau di rumah, ya. Ya mungkin tetangganya berlain agama. Tentu kita sama-sama berteman, tidak saling bermusuhan, ya. Saling berteman, boleh bermain bersama, silahkan. Yang penting tidak mengajak ke agama yang lainnya, ya. Kita saling menghargai agama satu sama lain. Yang kedua, bergaul bersama teman yang berbeda asal. Nah, kita bergaul dengan semua asal daerah, jangan dipilih-pilih. Misalkan saya dari Jawa, saya pengennya temannya dengan Jawa aja, tidak, ya. Jadi kita harus saling bergaul dengan asal daerah yang berbeda juga. Maka semakin banyak kita teman yang berbeda daerah, maka kita juga bisa belajar dari daerah-daerah yang lain juga. Kita bisa mengetahui bahasa dari daerah lain mungkin, kita bisa mengetahui ciri khas makanan dari daerah lain. Nah, itu banyak sekali manfaatnya ketika kita bergaul dengan berbeda asal daerahnya. Yang ketiga, satu kelompok. Mungkin di sekolah pengennya kelompoknya sama rumahnya yang deket aja, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi ketika sudah dikelompokkan oleh Bu Guru, Pak Guru untuk tidak memilih-milih teman. Jadi kalau sudah dikelompokkan dengan kelompok ini, maka harus menerima, ya. Jadi perbedaan itu indah, ya, tidak harus kita saling bermusuhan atau berpecah belah. Yang keempat, turut membantu teman yang sedang kesulitan meskipun kita berbeda asal. Jadi seharusnya kita senantiasa tidak membeda-bedakan teman yang kesulitan, ya. Misalkan ada teman yang kesulitan, tapi sebenarnya kita tidak nyaman mungkin, ya, dengan dia. Tapi tetap harus saling menolong meskipun kita ada perbedaan.
Ya, perbedaan daerah atau perbedaan yang lainnya, atau bisa jadi perbedaan kelas, misalkan kelas A dan kelas B. Si kelas A sedang butuh bantuan, ada kelas B, maka kelas B harus menolong di kelas A, begitu ya. Jadi harus saling tolong menolong kepada siapapun. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman yang memiliki perbedaan ciri fisik. Jadi di sini Bu Guru menekankan kalau ada perbedaan fisik antar kita, putih, hitam, atau yang tinggi, yang pendek, tidak membeda-bedakan seperti itu ya. Semuanya kita berteman, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang memilih-milih teman ya. Semuanya harus senantiasa menerima kekurangan dan kelebihan temannya masing-masing ya. Yang keenam, mempelajari dan melestarikan budaya daerah lain. Nah, selain itu, kita cara menghargainya itu bisa belajar daerah lain. Bu Guru misalkan dari Sunda, Bu Guru juga bisa berbahasa Jawa karena Bu Guru mempelajarinya dan melestarikannya juga begitu. Jadi jangan mentang-mentang kita dari Sunda, kita nggak mau belajar bahasa Jawa, tidak ya. Jadi kita harus saling mempelajari dan melestarikan budaya daerah lain juga begitu. Selanjutnya Bu Guru akan mengingatkan kepada anak-anak semua implementasi duniawi kita di dunia ini. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, kita semua ini adalah makhluk sosial, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, betul? Ya, betul. Setiap perbedaan itu indah. Setiap perbedaan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus mensyukurinya, oke? Kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan menunjukkan sikap saling menghargai, ya. Jadi kita harus menunjukkan sikap saling menghargai tadi yang sudah Bu Guru contohkan, silahkan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Duniawinya apa? Ukhrawinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, perbedaan kita, berbeda suku, berbeda agama, yang Allah perintahkan ini agar kita saling mengenal ya, bukan bermusuhan, tapi saling mengenal. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah melihat kita itu bukan dari sukunya, bukan dari jenis kelaminnya, bukan dari bangsanya, tapi melainkan dari diri kita. Apakah kita bertakwa atau tidak? Apa takwa itu? Takwa itu adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita sudah menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah ketakwaan kita kepada Allah itu Allah terima ya. Jadi ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Ditingkatkan terus ketakwaannya dengan kita apa? Oke, betul. Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu mungkin. Dengan kita melaksanakan tilawah setiap hari. Dengan kita melaksanakan ibadah saum misalkan ya. Jadi itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga Allah memuliakan kita. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini Bu Guru akan menjelaskan tugasnya untuk hari ini. Insya Allah kita akan mengerjakan tugas di halaman 9. Silahkan dibuka halaman 9, buku tematiknya. Di sini anak-anak silahkan sebutkan bagaimana cara kita bersikap untuk menghargai keberagaman. Ya, yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, yang sudah menyimak pasti mengetahui. Silahkan dicatat di buku tulisnya masing-masing dan dikirimkan di Bu Guru wali kelasnya masing-masing ya. Dari Bu Guru sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.